Salam, salam sehat, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita kembali ada dan berjumpa dalam program Suara Kebenaran dari Mimbar Gemit, Klasis Kota Kupang Timur. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengawali perenungan Sabda Tuhan saat ini dengan berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga, Allah yang selalu menyapa kami dengan kasih-Mu yang tulus. Allah yang selalu menyapa kami dengan suara kebenaran-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Tuhan Yesus menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagian firman Tuhan bagi kita saat ini terbaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itulah bagian firman Tuhan bagi kita semua, dan berbahagialah setiap kita yang mendengarnya serta memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tahu apa itu gelisah. Hal ini tentu sangat berkaitan erat dengan suasana hati. Suasana hati yang selalu merasa khawatir, merasa tidak tenang, cemas, tidak sabar dalam menanti dan lain sebagainya. Gelisah itu dia merupakan ekspresi dari ketidaknyamanan atau dari ketidaktenangan diri terhadap sesuatu yang menimpa kita. Dan saya yakin kita semua pernah mengalami apa yang namanya gelisah. Dan mungkin sampai sekarang kita sedang mengalami kegelisahan. Meskipun gelisah akan kehidupan ini, tetapi firman Tuhan bagi kita saat ini datang menyapa kita untuk meneguhkan kita menghadapi dan menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin sekarang ini kita sedang gelisah. Sebagai orang tua kita gelisah tentang masa depan anak-anak kita. Mungkin kita gelisah ketika anak kita keluar dan pulang pada larut malam. Mungkin sebagai suami dan istri kita gelisah ketika suami atau istri kita terlambat pulang dari tempat kerja dengan alasan yang tidak terlalu jelas. Mungkin sekarang ini papa, mama, saudara dan saya, kita sementara gelisah menghadapi situasi ekonomi rumah tangga yang mulai tidak menentu. Mungkin kita gelisah menunggu hasil pemeriksaan kesehatan kita. Kita sementara gelisah menghadapi pandemi COVID-19 dengan dampaknya yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Kita mungkin sementara gelisah dengan usaha-usaha yang sementara kita bangun. Bahkan mungkin kita sementara gelisah juga untuk menghadapi hari kematian kita dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, gelisah itu manusiawi, itu sangat wajar. Tetapi gelisah yang berlebihan itu akan membuat kita jadi sakit. Kita tidak bisa tidur, tekanan darah kita bisa naik atau bisa turun dan lain sebagainya. Nah, kegelisahan yang sangat hebat pun pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka melalui penderitaan, kematian, kebangkitan, lalu nanti akan naik ke surga. Mereka sangat gelisah luar biasa. Dan jauh-jauh hari Tuhan Yesus sebenarnya sudah mengatakan hal-hal ini kepada mereka supaya mereka itu lebih siap ketika menghadapi kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan.
Walaupun sudah kurang lebih 3 tahun, murid-muridnya ada bersama dengan Yesus, mereka melayani dan juga menyaksikan tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sangat kenal murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu akan keterbatasan dan kerapuhan murid-muridnya apabila mereka harus berpisah dengan Tuhan Yesus secara fisik. Tuhan Yesus tahu pasti mereka tidak kuat. Mereka akan takut menghadapi kenyataan-kenyataan ke depan. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah bilang bahwa dia pergi dan tidak akan kembali lagi. Tidak. Justru Tuhan Yesus katakan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Kita bisa baca itu dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-2b hingga ayat yang ke-3. Karena itu Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Kamu harus kuat menghadapi perpisahan yang membawa pengharapan ini. Kamu harus kuat menghadapi penderitaan sebagai murid-murid atau pelayan-pelayan Kristus. Dan memang ini tidak mudah, saudara-saudaraku, tapi harus dijalani dan dihadapi oleh murid-murid Yesus. Dan untuk supaya mereka dan juga kita sebagai orang percaya dapat mengatasi serta dapat terbebas dari kegelisahan yang hebat itu, Tuhan Yesus memberikan kunci, dan ini kunci yang pasti, kunci yang sangat tepat, yaitu percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Artinya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, mari kita terus bangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Kita tetap jaga relasi yang intim dengan Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan dan sumber hidup yang kekal itu. Karena tidak ada cara lain untuk kita dapat mengatasi kegelisahan dan ketakutan ini. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, apakah saat ini saudara dan saya, kita sedang berada di dalam kegelisahan karena masalah berat yang menekan jiwa kita? Kalau kita sedang mengalami hal ini, jangan kita cari jalan lain atau pihak lain untuk menolong kita. Tetapi serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan, termasuk segala kegelisahan dan kegetiran hati kita kepada Tuhan Yesus, dan percaya sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan Yesus bilang di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah sebuah undangan Yesus yang sangat manis bagi kita yang berbeban berat karena dosa kita. Sekarang tinggal bagaimana respon papa, mama, saudara, dan saya. Apakah kita menerima undangan ini atau kita menolaknya? Tentu respon-respon kita ini, dia sangat berdampak bagi kehidupan kita. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan kita melebihi kuasa masalah yang kita hadapi. Tidak ada jalan yang buntu karena jurang masalah hidup yang kita alami, yang tidak dapat kita seberangi bersama dengan Tuhan dalam kekuatan salibnya. Karena kita percaya bahwa dalam tiap kelelahan dan kegelisahan kita, Tuhan Yesus, dia memberikan sandaran yang kuat. Bahkan dia menjadi sandaran satu-satunya yang kuat dan abadi. Dalam setiap kelemahan kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita karena dia adalah sumber kekuatan itu. Dalam setiap kesulitan, dia memberikan pengharapan karena dia adalah penjamin yang abadi bagi kita. Dan dalam setiap doa kita,
pasti ada jawaban darinya. Karena itu, peganglah undangan Tuhan, pesan Tuhan, janji Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, juga percayalah kepadaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Sorgawi atas kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan tahu keadaan kami. Sungguh kami jujur di hadapan hadirat-Mu ketika berhadapan dengan kenyataan kehidupan ini. Seringkali membawa kami ke dalam kegelisahan yang berat. Kadang kami bimbang, kami ragu, kami takut, kami cemas. Tapi kebenaran firman-Mu hari ini meneguhkan kami. Untuk kami, jangan gelisah. Kami sungguh percaya kepada Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan dan hidup yang kekal. Bimbing tuntun kami sepanjang hari ini dengan kasih setia-Mu. Lindungilah kami dari yang jahat. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Tolonglah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan semua pihak yang berusaha dan berupaya untuk memutuskan mata rantai COVID-19, juga dalam menghadapi berbagai macam persoalan bangsa. Berkati juga pelayanan gereja-Mu dengan semua program-program pelayanan, agar dapat menjawab akan kebutuhan umat-Mu menghadapi tantangan hidup yang berat. Terima kasih Tuhan, pegang tangan kami dan kami percaya kami selamat di dalam Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita masuki kehidupan hari ini dalam tuntunan Roh Kudus, karena kita percaya Tuhanlah satu-satunya penolong yang abadi dan setiawan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.